Masalah krisis air bersih menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Buton Utara, Maslin, di Desa Lahaji, Kecamatan Kulisusu. Dalam dialog terbuka bersama masyarakat, warga mengeluhkan tidak adanya pasokan air bersih meskipun pipa distribusi dari sumber mata air melintas di wilayah desa mereka. Kondisi ini menyebabkan warga harus mengandalkan sumur bor dan sumber air alternatif lainnya. PJ Kepala Desa Lahaji, Amiruddin, mengusulkan agar sumber mata air Engkoruru dimanfaatkan sebagai solusi jangka panjang karena memiliki debit besar dan kualitas air yang baik. Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Buton Utara, Maslin, menegaskan agar pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM yang telah dianggarkan tahun 2024 segera dievaluasi dan dioptimalkan agar dapat berfungsi maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Maslin Cita meminta agar pipa distribusi air yang hanya melintas di Desa Lahaji segera dicarikan solusi agar dapat disalurkan langsung ke rumah-rumah warga. Selain persoalan air bersih, masyarakat juga mengusulkan bantuan rumah layak huni, status PPPK kategori R4, serta pengelolaan potensi wisata desa berupa permandian Matantahi dan Mata Rumbia. Melalui kegiatan reses ini, DPRD Kabupaten Buton Utara berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat, guna meningkatkan pelayanan dasar dan kesejahteraan warga di wilayah pedesaan. Itu tadi persoalan air. PJ bilang bahwa lebih bagus dan berkepanjangan kalau itu lewat Engkoruru. Tapi bukan berarti bahwa yang sudah dianggarkan yang dimaksud tadi 1 miliar di tahun 2024 itu juga kita simpan. Tetap dia jalan dua-duanya. Mestinya ini yang diskala prioritaskan. Kalau Engkoruru ini kan masih panjang diskusinya ini. Apalagi lagi efisiensi. Coba mengarahkan ini jadi tole pelaku selangkai lenggay, tapi kan ada proses anggaran. Tapi yang sudah dianggarkan itu ya mestinya itu dulu yang diatensi. Kenapa dia tidak bisa jalan, kenapa tidak bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kan itu. Itu tadi juga adalah perhatian bapak-bapak ibu bahwa kenapa itu pipa dan airnya hanya lewat. Kenapa tidak singgah di Desa Lahaji. Itu yang mestinya juga menjadi diskusi para tokoh pemuda, para aktivis, tokoh masyarakat, termasuk pemerintah desa. Apa yang bisa sampai kita pipa TN atau TR? Kan gitu. Saya kira itu menjadi diskusi, ya, bukan saya menyuruh tidak, tapi itu menjadi catatan pemikiran masyarakat Desa Lahaji, ya, untuk bagaimana diatensi ini tentang persoalan lewatnya pipa dan air. Saya kira tuntas itu ibu ya, ini menjadi catatan saya. Pertanyaan itu dia berkaitan dengan tadi Engkoruru usulannya PJ dengan ini yang ini harus dilihat ini. Kalau saya ada waktu sebentar saya pergi lihat itu yang tujuan. Ya. Seperti apa perkembangannya? Perkenalkan, nama saya Margaret Firman Al-Hafid. Ini saya mau mengusulkan pertama rumah bantuan, terus kedua itu tadi kan sempat menyinggung tentang parkiran ya. Di desa kami ini kan banyak, bukan juga banyak, tapi adalah khususnya kayak permandian yang belum terkelola untuk pendapatan kayak desa, maksudnya itu. Yang saya maksudkan itu termasuk permandian Matantahi dan permandian Matrom yang sampai saat ini belum terselesaikan. Terus yang ketiga saya mau menanyakan tentang masalah honorer khususnya RM4, bagaimana itu kebijakan untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi bantuan rumah. Bantuan rumah ini ada berbagai macam jenis. Ada juga dari daerah, ada juga dari pusat. Ya. Tinggal bagaimana kelayakan rumah itu. Mau dapat bantuan atau tidak, karena namanya bantuan atau bedah rumah itu ada kriteria yang harus dipenuhi, ya, bukan lantai 2 baru kita bantu, nah, ada kriteria. Saya mau tanya ibu, rumah siapa yang mau dibantu? Saya sendiri. Rumahnya ibu saya mau tanya, panggung atau rumah batu? Panggung. Panggung. Ya. Sudah punya fondasi? Belum ada. Belum ada. Di foto
Atau nanti kita singgah sebentar, kita foto, mudah-mudahan bisa kita atensi, ya, bisa kita usulkan. Sudah masuk dalam proses pembahasan pemerintah. Di DPR pun kita juga sudah masuk, bahkan sudah ada langkah kita sampaikan. Pemerintah pun kan, namanya Pak Bupati sudah pernah ke Jakarta. Hanya hari ini yang terproses awal itu adalah R3, karena lebih duluan dia. R3 pun hari ini macet. Kenapa? Anggaran kita belum terpenuhi sesuai dengan keinginan yang ada di slip gaji teman-teman. Sehingga hari ini hampir rata-rata itu masih 500. Ya, S2, SMA, SMP, SD yang penting R3 masih 500. Hanya agak sedikit beda itu di Polisi Pamor aja. Karena ini jadi kan saya kasih kerja ke mata malo. Jadi kan jam 2 jam besar daripada R3. Kalau R3 ini hanya 900-an. Kira 4 AI ribuan ini saja. Ya, apalagi dengan kondisi keuangan daerah kita hari ini. Tinggal menunggu saja waktu saja. Saya kira rapat seperti itu ya. Saya dari awal saya sudah bicara. Pariwisata di Buton Utara ini jangan dulu kita bicara retribusi, jangan dulu kita bicara bagaimana perkiraannya. Tapi yang kita harus mantapkan hari ini adalah bagaimana status kepemilikan tanah untuk pariwisata di Buton Utara. Semua pariwisata yang ada di Buton Utara ini masih miliknya masyarakat. Belum ada yang punya pemerintah. Kenapa tidak seperti Wakatobi, investor pihak ketiga datang berwisata atau menanam saham? Karena status kepemilikan tempat itu sudah jelas pemerintah. Karena dulu investor, siapapun kadisnya jangan dulu kau bicara tentang persoalan program pengembangan pariwisata, tapi kau bicara dulu tanahnya. Karena kau cuma bawa ini buku malu, no? Akan seperti apa? Makan umpel Indonesia kayak saya paham ke bos. Wah itu selalu kita noai, masih punya masyarakat termasuk latar dia. Bagaimana kita mau kasih anggaran misalnya lewat APBD atau pihak investor misalnya mau masuk kasih dana di situ kalau tanahnya tidak jalan. Sehingga kita dorong di pariwisata kita sebenarnya perjelas dulu tanahnya. Baru kita anggarkan, baru kita karena membutuhkan bangunan dibanya dulu. Kabel listrik PLN yang terpasang semrawut dan dinilai membahayakan keselamatan warga mengemuka dalam kegiatan reses Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Buton Utara, Mazlin, di Desa Eela Haji, Kecamatan Kulisusu. Dalam dialog terbuka bersama masyarakat, warga mengeluhkan kondisi jaringan kabel listrik yang melintang rendah, saling bertumpuk dan tidak tertata rapi. Yang saya minta perhatian ini, listrik sudah masuk di rumah-rumah. Tetapi kabel yang menghubungkan kabel itu dengan rumah masih ditarik di atas tanah, artinya belum pakai tiang. Sudah sekitar 10 tahun atau lebih belum ada tiang listrik, cuma butuh tiang listrik saja. Selain mengganggu kenyamanan, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan, korsleting hingga kebakaran, terutama saat musim hujan dan angin kencang. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 1 DPRD Buton Utara, Mazlin, menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan berkoordinasi bersama pihak PLN dan instansi teknis terkait, agar segera dilakukan penataan ulang jaringan kabel listrik di wilayah desa. Mazlin menekankan, persoalan kabel listrik semrawut bukan hanya menyangkut keindahan lingkungan, tetapi juga keselamatan warga, sehingga harus menjadi prioritas penanganan. Melalui kegiatan reses ini, DPRD Kabupaten Buton Utara berkomitmen untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat, guna mewujudkan pelayanan publik yang aman, tertib, dan berkelanjutan.